Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan seluruh pecinta suara tanaman channel dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini yang cerah ini ya, setelah saya jogging, ya biasalah. Karena hari ini tepatnya di hari Sabtu 24 Februari 2024, kita kembali lagi menikmati weekend di pagi hari ini yang indah ini. Dan suasananya nggak terlalu panas, nggak terlalu mendung, jadi cloudy ya, sedang-sedang aja lah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih setia menikmati video-video yang kami upload di setiap pagi, dan setiap harinya Anda akan melihat banyak sekali tanaman-tanaman yang ada di sini. Kita bisa ajak diskusi dengan kaitannya materi-materi yang keseharian lah, seperti itu. Jadi memang channel ini didedikasikan kepada Anda semuanya yang ingin santai di rumah, ya kan, nikmati liburan dan sejenak melupakan kepenatan keseharian dari Senin sampai Jumat ya, setelah bekerja. Dan di hari Sabtu ini kita sama-sama manjakan mata kita dengan hobi-hobi yang ada di depan halaman rumah kita. Mungkin Anda hobinya mungkin ikan, atau hobinya mungkin tanaman ya, dengan kami, karena memang kami menyajikan kepada Anda yang kebetulan hobinya sama dengan saya, yaitu tanaman dan semuanya tentang flora lah, seperti ya. Jadi di pagi hari ini seperti biasa ya, kita panggilkan salah satu tanaman yang ada di sini ya. Ini bukan keladi, bukan aglonema ya, hari ini bukan sansevieran, tapi ini namanya tanaman yang digantung-gantung gitu loh, gitu. Cuma ini belum pernah masuk kayaknya ya ke Suara Tanaman Channel, makanya saya hadirkan di sini deh, biar kenal dengan kita semuanya ya. Oke, kita panggil saja sih. Namanya sih epicea ya. Epicea ini tanaman yang biasanya kita gantung-gantung di pot ya, seperti ini kita gantung. Dan ini tuh bentuknya unik ya. Kalau secara struktur itu, kalau kita raba ini dia agak berbulu ya. Kalau mungkin dilihat dari jarak dekat dengan mikroskop itu dia berbulu. Kemudian ini kalau saya raba ini rada berelief gitu dan kasar gitu loh, gitu ya. Jadi kalau saya zoom nih, lihat tuh ya kan, kayak apa ya, kita zoom lagi nih. Kamera saya sudah nggak bisa nge-zoom lagi segini. Nah, segini sih tuh, segini dapetnya ya. Terus kayak reliefnya kayak batu-batu gitu, nempel di nempel di tembok gitu kan, seperti itu. Nah, jadi modelnya seperti ini ya. Nah, dia mempunyai akar batang yang seperti ini, banyak tuh. Kemudian si daunnya ini begini nih bentuknya. Saya juga baru tahu sih ini hari ini, dan saya menarik ya, dia tumbuhnya cepet sih tuh. Nah, di belakang daunnya ini warnanya pink gitu ya, tuh lihat. Kalau kita lihat pink gitu, lihat tuh, bagus ya, lucu sih. Jadi kalau Anda raba itu kayak ini kan berelief banget ya. Terus agak berbulu sedikit gitu ya. Kemudian belakangnya itu lihat, bagus banget tuh reliefnya, itu warna pinknya seperti itu. Jadi memang unik ya. Dia batangnya agak panjang juga nih, ada yang panjang. Nah, kemudian dia akan tumbuh ya ke bawah nih. Jadi nanti ini namanya pohon gantung, jadi dia tumbuh ke bawah gitu, seperti itu. Nah, dia merambat ke bawah, nanti bergelantungan. Nah, ini epicea ini sudah lumayan lama ya di kita, sudah kami pelihara banyak ya anak-anaknya, dan ini sangat mudah sekali ya. Tumbuhan-tumbuhan atau tanaman gantung ini mudah banget, tinggal kita siramin sehari sekali juga masih oke, sehari 2 kali juga bagus lagi ya, tergantung dari kondisi kelembaban dari setiap tanahnya lah, seperti itu. Jadi subur banget ya teman-teman semuanya. Jadi lihat, kalau kita perhatikan, lihat dari bawah nih, lihat tuh, subur banget ya. Ini alhamdulillah. Paling di sini ada penyakit ini sih, ini bekas kucing, cakaran kucing ya. Kemudian juga ada ini, nggak tahu ini kayaknya sih ulat apa ya. Tapi kayaknya sih bukan sih. Jadi dia berbulu ya, dia berbulu dari batangnya juga berbulu juga nih, daunnya juga berbulu gitu ya. Nah tuh,
ya, batangnya berbulu, kemudian juga ada bulu-bulu halusnya daunnya juga gitu. Jadi episia ini memang habitatnya sebenarnya di mana ya? Kalau saya baca-baca sih, saya belum baca juga sih, tapi yang jelas ini menarik ya untuk dikembangkan untuk ya apa namanya, hiasan ya kan, seperti itu gitu ya. Jadi dia warnanya itu keungu-unguan daunnya, dan batangnya warnanya ya hijau-hijau warna seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini sih kalau mau adopsi ini sangat murah sekali, cuma kalau nggak salah saya lihat 5.000 perak sih. Ini banyak banget ya. Di apa namanya, mungkin ini nggak terlalu spesial, tapi sekali lagi kalau bagi saya spesial karena saya penikmat tanaman apapun yang ada di bumi ini saya nikmati, dan coba perhatikan itu luar biasa keindahannya. Ini punya ciri khas masing-masing ya, Allah ciptakan buat kita semuanya untuk ditadaburi dan untuk dikembangbiakkan serta dimanfaatkan ya. Jadi mereka juga penghasil oksigen juga. Oke, jadi di pagi hari ini di weekend pertama di hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 ya, dimana kita masuki weekend lagi. Kalau kemarin kita bicara masalah apa ya, kemarin masalah ini ya, kendaraan yang apa, lampunya itu nembak ya. Kalau sekarang jadi topiknya ini bersantai-santai saja gitu kan ya. Nah jadi dalam episode kali ini, apabila kita menemukan sebuah kejenuhan, maka kita coba refreshing gitu ya. Jadi gini, masalah itu akan selalu ada dimanapun kita berada ya. Sekali lagi, masalah itu akan selalu ada dimanapun kita berada sepanjang kita masih hidup. Itu pasti ada masalah. Orang kaya masalahnya mungkin diuji dengan selain kekayaannya, yaitu pribadinya, pasangannya, atau itu anaknya dan seterusnya. Kalau orang yang misalkan mohon maaf nggak punya, diuji dengan keekonomiannya, tapi biasanya misalkan dia di sisi lain keluarganya tuh anak itu nurut ya kan, rajin, pintar dan seterusnya gitu. Nah semua itu pasti ada masalahnya masing-masing gitu teman-teman. Jadi misalkan kita jualan, tapi masalahnya ada itu kan, masalahnya misalkan wah gimana kalau nggak laku nih, gimana kalau nggak apanya kompetitor yang ngikutin gitu ya. Nah itu masalah. Terus apalagi profesi seorang guru, masalahnya biasanya kan gimana cara mendidik anak yang bisa sopan, pintar gitu kan. Masalahnya itu kan KPI-nya, gimana cara menjadikan sekolah itu jadi terbaik dan seterusnya gitu loh. Kemudian kalau kita jadi karyawan ya, kita ya masalahnya itu kadang ya Senin malas ya kan, terus target nggak achieve segala macam. Nah itu juga karyawan sebenarnya. Kemudian apalagi seorang apa sih, coba sebutin profesi apa yang gak ada masalahnya. Pasti ada, semuanya pasti ada gitu. Jadi memang semuanya itu pasti ada masalahnya, dan ya tentunya kita harus menghadapi itu, jangan lari dari masalah ya, karena masalah itu tidak untuk masalah itu kita hadapi. Jadi ketemu jangan lari, tapi kita jangan nyari gitu. Ketemu jangan lari ya kan, ketemu jangan lari, jadi dihadapin aja, tapi jangan dicari masalah itu, nanti juga datang sendiri. Jadi jangan nyari masalah, tapi kalau ketemu masalah kita hadapi. Itu quote-nya di pagi hari ini ya, walaupun udah siang sih. Jadi apapun itu masalahnya, misalkan ibu di rumah ya kan, tuh masalahnya apa nih, waduh ini anak-anak nih kalau bangun susah nih pagi-pagi ya kan, susah banget nih ya kan, soal subuhnya itu masalah juga. Terus kalau misalkan suami di rumah, wah ini kucing ini sering kayaknya di sembarangan nih, masalah juga gitu. Jadi semua masalah-masalah yang di kehidupan kita pasti ada gitu, besar kecil semuanya ada masalah. Tinggal kita menghadapinya dengan dengan sabar, dengan ya kita kasih variasi solution lah. Jadi solusinya itu harus bervariasi lah, jangan itu saja, karena memang solusi itu sebenarnya banyak cara ya gitu kan. Ibarat kita mengerjakan soal matematik
Misalkan multi batik itu caranya harusnya ABC, ya kan. Tapi ada yang mengerjakan BCA ya, atau sorry ABC ya, A B C. Tapi ada yang ngerjain BAC, tapi ujungnya C juga gitu. Bisa begitu, nggak apa-apa gitu kan. Nah, itu namanya alternatif solusi gitu kan. Gitu. Jadi memang kalau memang ada alternatif solusi, coba cara alternatif yang lainnya, solusi yang lainnya. Mudah-mudahan dengan cara yang lain sih bisa lebih efektif kan gitu. Jadi apapun itu masalahnya kita hadapi ya, jangan lari. Jadi ketemu jangan lari, tapi jangan dicari kalau masalah karena yakin apapun itu, Anda seorang presiden, Anda seorang pejabat, Anda seorang menteri, masalah itu pasti ada, sepanjang kita masih hidup gitu ya. Jadi jangan cari-cari masalah, tapi kalau ketemu masalah jangan lari, hadapi gitu ya, siapapun itu, seberat apapun itu, karena Allah memberikan cobaan itu tidak akan melampaui batas dari sanggupan hambanya, sebagaimana ada di Al-Quran ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Jadi Allah itu tidak akan membebani masalah itu di luar dari kesanggupan si hambanya, seperti itu. Jadi jangan khawatir ketika Allah berikan masalah itu, Allah sudah tahu kekuatan kita semuanya. Jadi jangan khawatir ya. Kalaupun gimana kalau yang orang yang stres, ya itu karena memang tidak ngikutin SOP dari Allah SWT gitu kan. Dia selalu bergantung kepada selain Allah, makanya jadi stres. Coba kalau ada masalah, sholat 2 rakaat, minta sama Allah, insya Allah hati kita tenang, pikiran kita tenang, dan Allah akan berikan solusinya cepat atau lambat, seperti itu. Jadi sekali lagi bagi kita semuanya, khususnya pribadi ya, saya juga ada masalah sih, dan ya masalahnya ya tentang kehidupan lah ya, yang saya sebutkan tadi ada beberapa lah. Cuma ya apa sih rumusnya hidup itu ya, kalau nggak ekonomi ya anak, kalau nggak anak ya pasangan, kalau nggak pasangan ya tetangga, kalau nggak pasangan ya mertua, ya mertua teman kantor, kalau nggak teman kantor ya bos, ya itulah kompetitor ya kan, dan sebagainya. Itu aja kan masalahnya gitu. Jadi kalau nggak ya masalah internal kita, pribadi kita, seperti itu. Jadi sebenarnya sih hidup tuh muter-muter aja gitu. Jadi tergantung kita perannya di mana, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, jika kita ketemu masalah jangan lari, dan masalah jangan coba dicari-cari karena nggak dicari pun pasti datang ya. Itu jadi oke, happy weekend lah. Kita healing dulu, kita rehat dulu dari semua masalah-masalah di kantor, misalkan masalah-masalah di tempat kerjaan, kita healing dulu, kita manjakan pikiran kita biar nanti Senin kita refresh lagi. Dan jangan lupa masih ada esok hari yang masih bisa kita rehat untuk pikiran kita, untuk mengumpulkan ide-ide kreatif kita di hari Senin untuk bisa memberikan yang terbaik buat misalkan perusahaan kita, usaha kita, ya kan, keluarga kita dan seterusnya ya. Itu jadi memang hari ini saatnya kita refresh ria, memanjakan apa yang jadi hobi kita. Misalkan kalau otomotif ya otomotif, kalau berkebun ya berkebun, kalau beternak ya beternak, kalau traveling ya traveling, kalau ya macam-macam lah ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya punya hobi yang bisa memberikan semangat baru lagi, silakan dieksplor, silakan gali lagi di Sabtu Minggu ini ya, karena memang ini waktunya untuk memanja-manja ria. Itu sih. Jadi hari ini paling quote-nya itu tadi ya, jangan cari masalah, tapi kalau ketemu masalah jangan lari. Itu saja. Terima kasih buat semuanya di pagi hari ini, dan mudah-mudahan jadi weekend yang terbaik, terindah, dan tentunya bisa bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Kita akhiri video kali ini di pagi hari ini yang cerah ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, happy cia, bye bye semuanya, assalamualaikum, bye.